Halo semuanya, kembali lagi bersama Advokat Duo. Kali ini masyarakat Indonesia gencar menyuarakan gerakan Stop Totot Wuk. Suara strobo yang biasa terdengar di jalanan yang dipakai untuk melakukan pengawalan suatu rombongan, entah itu pejabat negara atau tamu undangan negara ataupun suara ambulan sekalipun yang biasa terdengar suara sirine. Nah, apa sih yang menjadi penyebab netizen menyuarakan gerakan Stop Totot Wuk? Mari kita ulas dalam video berikut ini. Sebenarnya suara strobo digunakan untuk memecah jalanan supaya memberikan prioritas terhadap rombongan yang menggunakan suara strobo atau sirine. Hal itu digunakan dalam berbagai keadaan, misalkan pada saat adanya bencana alam, Basarnas akan melakukan evakuasi atau pertolongan segera terhadap korban bencana alam, ataupun mobil pemadam kebakaran, bisa juga ambulan membawa pasien atau jenazah, dan juga kepentingan negara untuk melakukan pengawalan terhadap pejabat ataupun ada tamu dari negara asing. Tapi kadangkala dalam pelaksanaannya penggunaan strobo dan sirine ini sering disalahgunakan oleh oknum pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menggunakan strobo dan sirine. Pernah terjadi beberapa kejadian di mana ambulan yang isinya kosong, tidak ada pasien, tidak ada jenazah, namun oknum supir ambulan itu menggunakan sirine karena hanya untuk kepentingan pribadi supaya dia bisa dapat prioritas jalan. Kamu kalau bawa pasien sakit saya bantu. Pakai celana pendek, bawa sama keluarganya aja kamu ngelawan harus kayak gini. Berajar kamu nih. Ambulan ini saya copot. Bahkan warga masyarakat pernah didapati menggunakan strobo dengan ilegal, di mana masyarakat yang tidak berhak memakai strobo atau sirine, dia pakai strobo untuk memanipulasi pengguna jalan lainnya supaya dia diprioritaskan di saat adanya kemacetan. Woi, urgensi lo apa bang? Urgensi lo apa? Silau, sakit mata orang bos. Nah, yang paling parahnya adalah para pejabat yang menggunakan strobo digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, bukan untuk melakukan tugas negara, dia memakai strobo untuk bertemu di rumah makan atau keluar dari salon. Emang ke salon harus ya dikawal? Please. Bahkan pulang pergi dari rumah hingga ke kantor selalu menggunakan strobo. Bahkan di komplek perumahan pun masih aja dipakai suara strobo. Ya maksudnya buat apa sih? Kalau untuk kepentingan pribadi yang tidak urgen dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan dan tugas negara. Nah, di situ masyarakat mulai merasa jengah dan kesal. Bagaimana tidak? Bisa kita bayangkan di saat kita berada di tengah-tengah kemacetan, tiba-tiba di belakang kita terdengar suara strobo atau sirine yang minta didahulukan. Yang lebih parahnya, di depan kita posisi dalam keadaan macet parah, tidak bisa maju, tidak bisa belok kanan, tidak bisa belok kiri, tapi suara strobo itu seakan-akan mengintimidasi kita untuk meminggirkan kendaraan kita atau untuk memberi prioritas utama terhadap si pengguna strobo. Ya wak gimana orang depannya macet wak. Terus kita harus ngapain? Tuh. Iya, aneh terus gimana? Wak gimana? Memang ada aturan bagi pihak-pihak mana yang bisa menggunakan strobo. Nah, berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, itu ada pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan strobo. Di antaranya ada mobil ambulans, pemadam kebakaran yang melakukan evakuasi terhadap korban bencana alam, pejabat negara yang bertugas untuk melakukan kepentingan negara atau untuk mengawal tamu dari negara asing. Nah, itu pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menggunakan strobo. Nah, tapi dalam hal ini netizen mulai merasa bahwa penggunaan strobo itu banyak mengganggu pengendara jalan lain
di mana pengguna jalan adalah masyarakat yang melakukan pembayaran pajak. Jadi masyarakat merasa kita yang bayar pajak, tapi kenapa pejabat yang harus didahulukan di jalan? Nah, ini menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Apakah layak seorang pejabat didahulukan di tengah jalan, sementara kita selaku pembayar pajak tidak diperlakukan sama? Apakah itu adil? Oke, jadi apakah ada sanksi bagi pengguna strobo atau sirine secara ilegal? Memang berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi siapapun yang menggunakan strobo atau sirine tidak pada fungsinya, dia bisa dikenakan hukuman pidana kurungan selama 1 bulan atau denda Rp250.000. Nah, demikianlah sanksinya yang bisa dikenakan terhadap si pelanggar yang menggunakan strobo secara ilegal dan tidak pada tempatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju pejabat diberikan fasilitas untuk menggunakan strobo atau sirine? Silahkan komen di bawah ini.